Artis dan politikus merupakan dua profesi yang berbeda. Namun belakangan ini fenomena artis yang ingin berkecimpung di dunia politik kembali marak. Bahkan semakin banyak artis yang ingin terjun dalam dunia yang dapat dikatakan berseberangan dengan profesi mereka. Dan pertanyaannya adalah, mampukah mereka? Lantas apa yang menjadi keyakinan bahwa mereka pun layak menjadi wakil rakyat? Sudahkah mereka mempersiapkan diri? Dan bagaimana tanggapan dari dunia politik? Baiklah pemirsa, Public Corner kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Gita Nafiza dengan tema artis dan politik. Dan bersama saya telah hadir Jeremy Thomas serta pengamat ekonomi yang juga seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Didi J. Rahbini. Selamat datang di Public Corner. Oke, ini Rano Karno memang terpilih sebagai Wakil Bupati Tangerang, Banten. Terus Dede Yusuf juga terpilih jadi Wakil Gubernur Jawa Barat. Namun di sisi lain ada Marissa Haque yang gagal menjadi gubernur juga. Lantas ada juga Saiful Jamil yang mencalonkan diri untuk menjadi wali kota Serang. Nah, ini banyak sekali memangnya istilahnya apa disebutnya artis ataupun selebriti yang emang ingin terjun untuk berpolitik. Kalau Mas sendiri, apa alasan utamanya? Ya, pertanyaan yang bagus. Kalau saya melihatnya begini, pertama artis sendiri sudah mempunyai yang namanya social trust daripada masyarakat, kepercayaan diberikan masyarakat kepada mereka pada saat mereka muncul di TV. Nah, itu adalah capital menurut saya, modal value. Tapi lepas dari itu, dalam kurun waktu tertentu, ada seorang public figure yang merasakan bahwa look intelektual atau look capital itu ada selesai umurnya lah. Mereka ingin menuju ke tempat sesuatu yang lebih baik. Dengan menunjukkan value mereka apa gitu dari social trust itu. Nah, tempat yang ada sementara ini kalau menurut saya yang cukup layak adalah menjadi calon legislatif, karena mereka sudah mempunyai yang namanya social trust dari profesi mereka sebelumnya. Kalau panggilan dari dalam hati sendiri saat ditawarkan untuk menjadi caleg, apa ini? Apa yang pertama kali terlintas? Baiklah, saya terima. Oke. Selama mereka berbicara sesuai dengan competitive advantage atau kemampuan mereka, sesuai dengan historical background mereka, saya setuju. Contohnya artis dekat dengan yang namanya budaya, seni dan budaya. Jika mereka nanti terpilih menjadi legislatif dan mereka mewakili aspirasi industrinya, itu adalah hal yang cukup baik karena mereka mengerti apa yang mereka bicarakan. Baik. Kalau Prof melihatnya seperti apa? Ini sebuah fenomena latah atau memang ini adalah hal yang wajar atau seperti apa? Wajar. Dalam demokrasi, electoral vote itu hampir sama dengan popular vote. Karena itu teman-teman artis memang oleh partai-partai juga diseleksi, dilihat, diajak ya, dan dia diminta juga untuk bersama-sama. Tapi memang ada pertanyaan dari publik, apakah nanti bisa untuk mengembangkan karirnya berbicara di parlemen atau sebagai wali kota atau gubernur. Itu nanti pertanggungjawaban si artis sendiri. Tetapi partai, dalam hal ini Partai Amanat Nasional, memberikan bekal ya kepada teman-teman artis. Dan misalnya di tempat kami ada diskusi 2 mingguan Yayasan Solusi Bangsa, ya, mereka diajak di situ berdialog tentang politik, tentang minyak. Berarti mereka di-drill lagi setelah mereka dipilih, tidak dilepaskan begitu saja. Seperti saudara Dede Yusuf, dia sudah terlatih di parlemen dan juga sekarang kepemimpinannya sudah merakyat, tidur di kampung, tidur di rumah rakyat, itu juga emosional dengan masyarakat cukup ini. Baik, tapi mungkin masih ada satu keraguan yang sangat besar di publik muncul ya. Ini memang sesuatu hal yang tidak dapat dihindari karena selebriti itu selalu muncul dalam infotainment dengan kemewahan, keglamoran, negatif side-nya mereka pun, publicity-nya yang negatif, segala macam seperti itu. Kemudian dia masuk ke dunia politik. Saya koreksi. Partai politik yang merekrut atau mengundang atau memanggil artis atau selebriti itu adalah yang sudah dilihat bobotnya. Bobotnya ya, saya yakin kayak PAN, Golkar, ataupun yang lain-lain, suatu organisasi yang sudah memikirkan siapa yang diundang dari artis tersebut. Tidak semua artis mempunyai kesempatan loh. Nah, artis yang masuk, nama-nama yang saya lihat itu adalah yang mempunyai semua positive publicity. Tidak ada yang negative publicity. Jadi orang suka mengeneralisasi gara-gara nonton infotainment pagi-pagi buka mata sampai selesai. Artis berarti sama dengan negatif. Belum tentu. Lihat education background mereka. Lihat siapa mereka. Lihat achievement mereka.
menjadi seorang selebriti yang dipandang setiap hari oleh masyarakat ini tidak hal yang gampang. Baik. Tidak hal yang gampang. Nah, mereka sudah berhasil berjalan di situ. Mendukung atau memberi benefit dengan apa yang Prof bilang tadi, tentu mereka harus dibekali dengan yang namanya knowledge. Sehingga pada saat mereka nanti harus berbicara, leadershipnya segala macam itu harus di-drill, layak. Baik, baik. Dan menurut Prof sendiri bagaimana ini, Prof? Apa yang harus dilakukan oleh artis ini dan apa juga yang harus dilakukan oleh masyarakat sehingga politik ini memang berjalan sesuai. Pertama, si artis sendiri dia harus membekali dirinya dengan ilmu, ya. Dan sudah cukup banyak. Saudara Jeremy ini kan sudah sekolah di master degree, ya enggak? Saudara Nurul Arifin kandidat doktor, saudara Marisa kandidat doktor juga di IPB, saudara Ikang Musui. Pertanyaan saya, apakah alumnus UI itu tidak bagus? Bagus, ya. Tapi mereka punya profesi artis. Memang ada sebagian yang tidak, ya. Tetapi itu nanti ada pendampingan atau semacam special training untuk dia bisa mengaktualisasikan dirinya. Tapi akhirnya nanti si artis itu sendiri akan mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Dan sekarang sudah banyak media kritis sekali. Wah, lo bisa apa lo kalau itu pasti akan ada. Pasti akan ada. Tapi di partai memerlukan ya untuk electoral vote itu. Itu tidak akan bisa dihindari. Jadi kalau orang dan sudah siap untuk menghadapi itu ya berarti ya. Ya, makanya hadir ke sini kan. Untuk gini lah, pertama saya hanya memberi saran, artis itu tidak bisa digeneralisasi. A dengan B dengan C masing-masing itu mempunyai namanya bobot. Nah, bobot itu mungkin tidak dikomunikasikan karena orang tahu kan artis sebagai artis. Artis yang sekolah tuh juga banyak. Penyanyi, pemain band yang rambutnya berdiri yang strata 2 juga banyak gitu loh. Cuma tidak dikomunikasikan karena profesi mereka sebagai artis. Nah, pada saat mereka diminta untuk mengkomunikasikan ya baru dikeluarin. Baik, baik. Tapi nanti kemudian kalau berdasarkan penelitian mungkin ya ada data-data bahwa publik ini memilih artis ini berdasarkan popularitasnya atau memang publik ini memilih artis ini berdasarkan intelektual dan kemampuannya dia? Gini, ada dua. Kalau di Partai Amanat Nasional kita memilih artis memang ada dua. Pertama untuk electoral votes ya, untuk menarik suara. Dan kemudian memang background mereka yang tidak ada publisitas negatif dan kemudian punya pengetahuan ya. Itu memang dipertimbangkan sebagai hal yang penting dalam perekrutan itu. Tapi yang penting karena kita punya wilayah-wilayah yang suaranya minus, itu memang diperlukan mesin penarik suara salah satunya. Tapi di PAN tidak dominan. Hanya ada 5 dari 77 dapil, hanya ada 5 artis ya? 5 artis yang di nomor 1. Dia akan mendorong yang lain ya tersebar di beberapa tempat. Mengapa demikian? Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa, Mbak. Kalau mereka tuh diterima sebagai, karena namanya juga public figure. Kalau mereka diterima gara-gara popularitasnya, dan memang sekarang kayak Golkar, kayak PAN juga itu semuanya suara terbanyak gitu loh. Untuk menghindari kalau yang nomor 1 ternyata nomor 4 lebih banyak, untuk menghindari itu kan akhirnya suara terbanyak, dan menurut saya sah-sah aja kok. Tapi saat seperti Dede Yusuf, Rano Karno berada di atas, mereka juga mempertaruhkan kredibilitas mungkin dari para artis lainnya yang ingin terjun juga ke dunia politik. Kalau tidak, nanti seolah-olah akan menjadi bumerang balik kepada mereka bisa. Bahwa ternyata artis memang hanya menjual popularitasnya tanpa memiliki kredibilitas. Ini kan fenomena Dede mengalahkan jenderal dan mengalahkan incumbent, ini kan luar biasa. Nah nanti kalau Dede tidak berprestasi, itu akan jadi bumerang. Akan menjadi bumerang. Harga sahamnya terkoreksi nanti. Dan itu akan. Tapi sekarang teman-teman kami teman-teman mendampingi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat itu dengan beberapa doktor yang siap, dan paling tidak mereka harus akomodatif lah untuk memberikan saran-saran, menerima saran-saran. Sudah disiapkan. Jadi sudah disiapkan, ahlinya sudah disiapkan. Baik, kita break dulu sebentar. Jadi tidak usah khawatir masyarakat. Baik, kita break dulu untuk ke segmen kedua. Baiklah pemirsa, kami nantikan komentar, saran ataupun kritik Anda untuk Public Corner melalui SMS. Silakan ketik PC, spasi isi komentar Anda dan kirimkan ke 6876, dan kami juga akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk berinteraksi di nomor telepon 021 58 3022 pada segmen kedua nanti. Dan Public Corner akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Public Corner dalam topik artis dan politik. Dan kami juga masih menantikan pertanyaan ataupun komentar Anda melalui telepon 02158 3022. Dan tampaknya sudah ada Pak William di Lampung. Selamat sore Pak William. Selamat sore. Iya silakan Pak. Kami sekedar ingin bertanya aja.
kebijakan apa yang mendasari sehingga partai politik mendudukkan artis atau selebritis sebagai calon legislatif? Karena hanya sekedar popularitas saya rasa tidak mungkin bisa untuk menggait suara. Apa kemungkinan karena artis ini memiliki materi yang cukup untuk membiayai dana kampanye? Terima kasih. Baik, mempunyai materi yang cukup untuk membiayai dana kampanye, Pak. Ya, popularitas itu sendiri sudah menghemat biaya. Karena untuk mempopularitaskan seseorang perlu biaya. Perlu biaya yang sangat besar. Sementara teman-teman selebriti sudah 5 tahun, 10 tahun dia mendulang di bidangnya sehingga populer. Tapi tidak semua public figure itu dari selebritis, banyak juga. Tapi sebenarnya dasar kebijakannya apa ini? Kalau kita di partai memang untuk mesin penarik suara, tapi porsinya terbatas. Sebagai mesin penarik suara. Jadi gini loh, ini udah jelas loh objektifnya, ya, udah jelas objektifnya bahwa selebriti yang mempunyai social trust tadi digunakan sebagai capital untuk penarik suara. Jadi sudah jelas. Jadi kalau misalnya orang bilang apa value proposition dari selebriti adalah terkenal dan menjadi penarik suara, itu udah jelas. Di belakangnya harus dibekali dengan knowledge, dengan intelektualitas, dengan pendidikan, dengan apapun namanya, sehingga itu kewajiban kita nanti, kewajiban partai. Jadi sudah jelas gitu loh. Jadi supaya nggak abu-abu lagi nih, artis ngapain sih? Modalnya kan sudah saya bilang social trust. Nggak gampang loh. Jadi social trust itu nggak gampang. Ada yang 2 tahun hilang, ada yang baru nongol hilang. Kalau orang udah 5 tahun, 6 tahun tuh cukup harus diperhatikan. Tapi tidakkah ada rasa takut bahwa saat terjun ke dunia politik hanya dianggap sebagai pemanis saja? Saya punya jawaban. Politik is dynamic industries. Politik itu dinamis, ya. Sesuatu yang dinamis itu view frame puzzle-nya banyak. Tanpa artis tidak dinamis. Artis pun jika mereka hanya berprofesi sebagai artis tidak dinamis. Di luar negeri sudah ada buktinya. Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger, biarpun tidak merepresentatifkan harus seperti itu. Tapi ingat loh, politik dan apapun industri yang dinamis itu akan menarik jika puzzle, tahu ya puzzle ya. Jadi puzzle itu bermacam-macam gitu loh. Jangan homogen, harus heterogen gitu loh. Baru dinamik. Baik. Kita menyapa seorang penelpon terlebih dahulu. Jadi tidak takut ya, Pak. Baik, selamat sore Pak Andi. Selamat sore. Ya, silakan langsung Pak. Oke, dari Garda Indonesia. Ya. Saya langsung saja Mas Jeremy dan salah satu narasumber kita. Soal artis menjadi caleg hal yang wajar. Mereka manusia. Ya, dan juga mengenai saya melihat bahwa politik itu ibaratnya wanita cantik. Siapapun akan bisa melirik. Persoalan sekarang adalah ketika wanita cantik itu ada skenario di belakang yang mengendalikan menjadi artis ini menjadi tameng untuk politisasi, untuk meraih suara. Ini yang sering terjadi di Indonesia adalah di skenario kan artis maju sebagai tameng, tapi bukan difungsikan pada fungsi untuk Darmal sebagai wakil rakyat. Kita melihat di parlemen lah. Di parlemen itu siapa sih artis yang ngotot banyak ngomong sana sini dalam rangka? Nggak ada, cuma sekedar pajang nama loh, pajang muka. Setelah itu cuma hal-hal yang entertainment yang ditampilkan. Baik, terima kasih sekali Pak Andi. Thank you. Silakan, ya, tidak benar Prof. Ya, tidak benar. Saudara Dedi Sutomo punya peran, Saudara Dedi Yusuf di Komisi 7 punya peran, dan Saudara Nurul Komar di Komisi 10, di mana saya pindah dari Komisi 6 ke Komisi 10, dia menjadi duta untuk buta aksara. Artinya dia punya peran yang cukup bagus untuk bagaimana kesadaran masyarakat daerah agar buta aksara itu dihilangkan. Dan sekarang kita punya tingkat buta aksara yang paling tinggi di dunia, karena indeks Human Development Index kita itu jauh di bawah negara-negara lain. Jadi ada peran, tapi memang begini, sebenarnya teman-teman artis ini ketika masuk dalam politik, itu sudah masuk dalam hutan belantara yang dia harus eksis. Kalau dia ingin memimpin di komisi, nggak bisa langsung, sebab di situ kan tarik-menariknya sangat kuat. Dan itu kalau tidak punya pengalaman, bisa jadi mainan saja. Betul. Baru setelah mungkin kayak Dede sudah punya pengalaman satu periode 5 tahun, mungkin dia bisa memimpin. Tapi kalau baru tidak mungkin bisa, sulit untuk. Dan politik itu memang nanti satu hanya leadership. Menjadikan pion-pion orang-orang tertentu saja gitu ya. Tapi peranannya ada. Baik. Ini saya pernah membaca komentar ataupun statement dari Guru Besar Komunikasi Politik Pak Cipta Lesmana yang mengatakan bahwa dia sebetulnya mengkhawatirkan bahwa banyaknya artis yang menjadi caleg ini hanya akan menurunkan derajat dunia politik saja ini. Benar dan tidak. Ya, di Filipina itu pemain petinju, pemain basket, artis banyak sekali.
dan juga tingkat poverty di situ sangat tinggi. Artisnya terlalu banyak. Saya kira tidak benar juga kalau pengusaha mendominasi parlemen, juga tidak benar nanti. Apa yang terjadi di Filipina saat di artis Filipina begitu banyak dagelan juga ya. Jadinya ya, banyak dagelan. Nah, tapi di Indonesia ini porsi dan kadarnya cukup lah, tidak terlalu. Tapi siapa yang seperti menjamin? Di Golkar dari Saudara Jeremy disebut 3 atau 4, di PAN itu 5 plus yang lain-lain. Tapi siapa yang menjamin ke depannya tidak akan menjadi seperti Filipina? Tentu partai-partai sendiri. Partai kan mempunyai otoritas yang bisa menempatkan artis atau tidak, partai, otoritas partai. Atau partai mau mengosongkan sama sekali tidak ada artis, boleh juga, tidak apa-apa. Tapi seniman, budayawan atau selebritis sebagai bagian dari masyarakat juga punya hak untuk ada di parlemen. Sebab di situ ada komisi kebudayaan, komisi untuk film, untuk tourism, mereka punya peran penting. Dan begini, kalau begini loh, saya kasih tahu ya, saya teman-teman artis juga menempatkan pada porsi yang sebenarnya. Kalau mereka masuk parlemen, menjadi public figure plus juga politik, ajak dong teman-teman artis dunia untuk datang ke Indonesia, tunjukkan bahwa Indonesia ini aman. Baik. Itu peranannya lebih hebat daripada presiden berkampanye 5 kali. Nah, itu. Kita break dulu ya dan melanjutkan perbincangan ini. Baiklah pemirsa, Public Corner akan segera kembali pada segmen terakhir. Pastikan Anda bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Public Corner dalam tema artis dan politik. Baiklah, mungkin saya ingin nanya, sangat-sangat ingin bertanya, apakah Anda berpikir dan merasa Anda benar-benar mampu dan apa yang akan dilakukan ke depannya? Oke, kan masih nih, belum lek ya, oke lah. Kepilih nggak kepilih menurut saya itu biar nanti waktu yang akan menentukan. Tapi kalau saya melihatnya begini, budaya itu kan budaya yang dimiliki Indonesia dengan berbagai macam keanekaragaman itu kan adalah intangible asset. Value itu luar biasa tingginya, ya. Nah, saya merasa ini harus dikomunikasikan secara regional dan global. Budaya Indonesia yang sangat luar biasa. Orang datang ke Bali itu bukan gara-gara lihat apanya, tapi gara-gara lihat hospitality-nya, intangible-nya. Nah, saya merasa budaya dari Sabang sampai Merauke itu adalah hal-hal yang merupakan aset hidden treasure yang harus betul-betul kita perjuangkan nanti ke pemerintah. Dan itu akan dilakukan ke depannya bila terpilih? Of course. Karena menurut saya budaya kita ini luar biasa. Apa yang kita tidak punya di Indonesia? Kamu sebutin satu aja. Semuanya kita punya kok, dapat anugerah dari Tuhan. Tapi itu harus dimaksimalisasikan, di-capitalize dengan baik kepada pemerintah. Supaya pemerintah concern, bukan hanya oil and gas dan segala macam yang menjadi hidden treasure. Budaya ini juga, dan budaya itu tidak akan pernah selesai. Budaya tidak akan pernah habis. Oke, baik. Dan mungkin terakhir pertanyaan terakhir kepada Prof, apa Waktu yang harus, ya karena waktunya sangat singkat, apa yang harus dan sangat harus dilakukan yang para sudah artis ini? terjun menjadi calon legislatif, memang artis kebagi dua. Ada yang kualitas cukup banyak, yang tidak berkualitas ikut-ikutan juga ada. Nah, itu dia. Tapi saya tidak membela artis. Kalau peran dalam bidang politik sosial dimainkan oleh artis, mereka bisa menjadi komunikator ya, transmitter yang baik, karena dunia komunikasi ini kan sudah sangat modern. Dan mereka lah yang bisa menyampaikan pesan-pesan positif. Bisa untuk pendidikan, buta huruf, bisa anak-anak, perlindungan anak, apa saja. Mereka bisa memerankan itu. Kalau tidak diambil. Lebih banyak positifnya atau negatifnya? Dua-duanya ada. Jadi sekarang masyarakat ini masih ragu. Justru sekarang ini masyarakat bertanya-tanya, bisa nggak artis ini? Saya yakin bisa. Mereka harus memainkan peranan itu. Kalau mereka tidak ngambil kesempatan ini, mereka nanti akan dicemooh oleh publik, dan nanti partai tidak akan mengambil, tidak akan merekrut lagi. Ya. Baik, dan dapat dikatakan bahwa sekarang ini masa yang kritis untuk pembuktian ya. Kalau masa ini gagal, kedepannya pun akan menjadi mereka bumerang. Tidak akan ini. Sebab untuk mempopulerkan diri itu sekarang perkara gampang, karena media TV, internet sudah banyak. Sehingga nanti orang yang berkualitas bisa setara dengan artis. Baik. Untuk menjadi public figure di hadapan publik.
Baik, terima kasih sekali ya Prof sudah datang ke Public Corner. Mas Jeremy juga terima Ya, kasih. sama-sama. Sukses buat pemilihannya nanti ya Mas ya. Mudah-mudahan. kalau diizinkan Tuhan. Baik, thank you. Baiklah pemirsa, demikianlah perbincangan Public Corner kali ini dan semoga apa yang telah kami sampaikan tentunya dapat memberikan informasi yang positif untuk Anda. Dan kami tunggu kritik maupun saran Anda di publiccorner@metrotvnews.com. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Nafiza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita berjumpa kembali Senin pekan depan pada jam yang sama. Sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.